ada saudara kita, teman kita, yang tadinya bersama-sama kita di bulan Ramadan, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan mereka ke alam barzah. Maka itu patut untuk menjadi renungan bagi kita sekalian, karena juga di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, kafa bil maut wa'idha. Cukup kematian yang kita saksikan, teman-teman kita yang diwafatkan oleh Allah, saudara-saudara kita yang tidak berada bersama-sama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan cukup itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian. Inilah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Kita sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meluaskan maghfirahnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menaburkan keberkahan di dalam kita berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat dalam kehidupan kita. Itulah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini alhamdulillah memasuki hari ketiga untuk kita berpuasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perintah untuk berpuasa, hanya satu ayat yang Allah taala berikan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa Allah, kurang lebih sekitar 250-an ayat Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang takwa Allah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita memakai kalimat takwa Allah ini. Dan kalimat takwa ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, juga dipergunakan kalimat takwa. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ibnul Abbas mengenai ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Maka sahabat ini bertanya kepada Ibnul Abbas. Ibnul Abbas menerangkan kepadanya, artinya kita mentaati kepada Allah dengan tidak bermaksiat kepadanya, dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwa Allah. Jadi boleh kita mempergunakan kalimat takwa ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diperintahkan Allah, kita jalan menurut jalan yang dihidayahi Allah kepada kita atau yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat mengenai berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, kita semua tahu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, Allah Ta'ala telah mendesain, mewajibkan, menurunkan, merancang untuk kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Jadi dalam ayat ini, Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa perintah puasa ini sejak umat yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah mewajibkan untuk berpuasa. Namun hamba Allah yang mulia, kalau kita lihat di penghujung ayat ini, untuk apa kita berpuasa? Sehingga kita sering dengar bahwa bulan puasa itu atau Ramadan itu merupakan syahr tarbiyah, bulan pendidikan. Karena apa?
Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun. Allah taala ingin mendidik. Allah taala berkehendak mendidik kepada kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Mari kita renungkan sejenak. Apa hubungannya dengan kita berpuasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hamba Allah yang mulia, nilai seorang hamba Allah di hadapan penciptanya atau di hadapan Allah. Nilainya, kemuliaannya adalah ketaatannya dia kepada Allah. Sampai di mana ketaatannya kepada Allah. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita manusia dalam pandangan Allah, yaitu yang paling tinggi ketaatannya kepada Allah. Dan di antara kita semua, sekalipun dia seorang kiai, dia seorang ustadz, seorang yang kita lihat biasa-biasa aja, tidak ada seorang hamba Allah yang bisa mengetahui derajat ketaatan seorang hamba Allah kepada Khaliknya, terkecuali Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita bisa mengetahui sepintas dengan kita bertemu di masjid, kita bertemu di dalam majelis pengajian, tapi nilai ketaatannya kepada Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Justru itu hamba Allah yang mulia kita di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Mari kita lihat dari segi sains dulu. Sebab banyak di antara kita berpikir bahwa berpuasa ini hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, ya, menahan nafsu. Bukan hanya sebatas itu. Kalau kita lihat dari segi sains aja, dari medical science, subhanallah. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, tidak ada yang jauh, semua dekat. Kita ingin informasi apa aja. Kita membuka internet, kita akan lihat ada 100-200 artikel mengenai apa yang kita inginkan untuk tahu. Kalau kita lihat dalam medical science, subhanallah. Ada seorang dokter perempuan, dia seorang profesor dokter, ahli biologi. Kalau tidak salah namanya, saya lupa, namanya subhanallah. Dia menulis satu buku, di dalam buku tersebut, judul buku tersebut, The Mankind is Not Standing Alone. Artinya bangsa manusia tidak berdiri sendiri. Dan dia ini seorang Kristen. Dia menulis buku tersebut. Bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Artinya ada penciptanya. Dan ada artikel yang sangat menarik yang saya baca di buku tersebut. Dia mengatakan, ada satu laboratorium yang paling canggih di dunia. Dia katakan, the most sophisticated laboratorium on earth. Laboratorium yang paling canggih di dunia. Dia mengatakan itu adalah perut manusia. Pencernaan kita. Coba kita renungkan sejenak. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita inginkan, kita lempar ke dalam perut. Kita kunyah, kemudian kita makan. Dan subhanallah, terkadang kita makan yang manis, yang bergaram, yang asam, ya, yang tidak enak baunya, ada yang enak baunya. Dan kita hanya bergantung kepada keyakinan kita bahwa pencernaan kita akan mencerna secara otomatis. Tapi di dalam buku tersebut dia menerangkan, kalau umpama laboratorium ini dibuat seperti kaca, di mana kita bisa melihat ke dalamnya apa yang terjadi. Ketika kita melempar nasi ke dalamnya, daging ke dalamnya, sayur ke dalamnya, subhanallah. Laboratorium ini akan mencerna, kemudian dia menciptakan antibodi, dia menciptakan darah, dia menciptakan segala-galanya. Kemudian dia mengatakan di dalam buku tersebut, kenapa dia katakan the mankind is not standing alone? Kenapa manusia itu tidak berdiri sendiri? Karena dia mengatakan ini adalah perut manusia
adalah laboratorium yang paling canggih di bumi. Yang tidak bisa diciptakan oleh mankind. Kalau bukan ada penciptanya yang kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin laboratorium ini akan berjalan dengan normal, berjalan dengan begitu baik dan canggih. Subhanallah. Subhanallah. Itulah hamba Allah yang mulia. Sehingga di dalam hadis yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, renungkanlah apa yang ada dalam diri kita. Supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka akan timbul, akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian. Selesai kita minum, selesai kita makan, ucapkanlah Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang mulia. Itu kalau kita lihat dari segi sains. Kemudian, para ahli-ahli medical science, saat ini mereka mengakui tentang manfaatnya puasa yang luar biasa. Bagaimana sistem badi kita ini, ketika kita berpuasa, dia membersihkan racun-racun yang ada di dalam diri kita. Dan itu diterangkan oleh para ahli-ahli medical science. Kemudian dia memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Masya Allah. Justru itu hamba Allah yang mulia. Saat ini kita lagi berhadapan dengan satu cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang merajalela di lingkungan kita. Subhanallah. Dan ada pendapat-pendapat yang membuat kita sampai agak takut untuk berpuasa. Artinya, jangan sampai imun kita itu lemah. Jadi daya tahan tubuh kita itu lemah. Maka diserang oleh penyakit. Ini sangat terbalik. Padahal para ahli-ahli sains semua mereka mengatakan ketika seorang itu berpuasa, daya tahan tubuhnya itu naik lebih tinggi. Tapi hamba Allah yang mulia, kita berpuasa itu hanya merupakan tambahan yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kita berpuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian meningkatkan ketaatan, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa Allah. Karena di dalam Al-Quran, mari kita balik kepada di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, Ramadan ini termasuk salah satu tarbiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Alaika bitaqwallah, fa innaha jima'un kullul khair. Wa alaika bidzikrillah wa tilawatil Qur'an, fa inna lahu nurun laka fil ard wa dzikrun laka fis sama'." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, lekatkan ketakwaan, ketaatan kalian, lekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Nanti ketaatannya kita kepada Allah akan menghimpun semua kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu ayat. Apa hasil daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak di antara kita berpikir kalau kita berbicara tentang takwa Allah, kita berbicara tentang soal akhirat. Artinya takwa Allah ini nanti berfungsi ketika kita dipindahkan Allah ke akhirat. Dipindahkan Allah ke gerbang yaumul akhir. Di mana gerbang yaumul akhir? Kubur. Kubur itu gerbangnya akhirat.
Begitu masuk gerbang tersebut, kita nggak bisa balik lagi. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat di beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah berfungsi untuk menopang kehidupan kita dalam kehidupan dunia. Sebab banyak di antara manusia yang lebih mementingkan kehidupan dunia dan tidak memikirkan tentang akhirat. Padahal ketaatan kepada Allah menopang kehidupan kita di dunia dan menjamin kehidupan kita di yaumul akhir. Menjamin kehidupan kita di alam barzah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah. Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat di akhir ayat ini. Ketaatan kita kepada Allah mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi artinya dengan kalimat yang lain, salah satu unsur untuk menopang ketaatan kita kepada Allah, perbanyak kita beristighfar kepadanya. Justru itu di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena nanti dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat ini Allah taala menyediakan jannah yang lebih luas dari langit dan bumi, tapi Allah taala nyatakan hanya khusus kepada mereka-mereka yang muttaqin. Jadi artinya salah satu unsur, salah satu peranan di dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketaatan kita kepada Allah yang kita sebut dengan kalimat taqwallah. Lalu jamaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin. Allah janjikan khusus hanya kepada mereka-mereka yang muttaqin. Nah, inilah pembahasan kita yang kita akan bahas. Bagaimana untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang mulia. Semua dalam kehidupan manusia. Mereka menginginkan supaya nama mereka itu dikenal oleh masyarakat luas. Mereka menginginkan supaya mereka itu terpilih dalam sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan menguntungkan. Rata-rata manusia yang punya keinginan demikian. Bagaimana dengan manusia? Ketika dia menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi hamba Allah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Dengan ketaatan kepada Allah taala, dengan takwa Allah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita ini bisa menganalisa diri kita sendiri. Apa saya mempunyai sifat-sifat yang Allah Ta'ala golongkan kepada kelompok muttaqin atau tidak? Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaika bitaqwallah. Lekatkan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua kebaikan dalam kehidupan kita atau semua perjalanan kehidupan kita Allah taala menghimpunkan kebaikan. Mari kita lihat ayat ini. Ada beberapa unsur yang menopang ketaatan kita kepada Allah. Atau dengan kalimat yang lain. Ada sifat pembawaan manusia merupakan salah unsur-unsur di dalam menopang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin. Jannah itu dijanjikan hanya untuk kepada orang muttaqin. Sekarang kita lihat siapa orang muttaqin ini.
Banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala terangkan beberapa sifat tentang hamba-hamba Allah yang muttaqin. Nah, kita semua ingin menggolongkan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena perjalanan kita ketika kita dalam kondisi sakaratil maut, sampai akan dihantarkan oleh sanak keluarga kita ke alam kubur, disitulah ketaatan Allah pada kita yang akan berperan. Ketika kita dalam kehidupan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berperan luar biasa. Dan ketika kita telah hembuskan nafas yang terakhir, kita sudah tidak mempunyai daya apa-apa. Dan disitulah ketaatan kita kepada Allah atau takwa Allah kita akan bangkit kembali untuk menghantarkan kita ke alam barzah dengan kemuliaan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, mari kita lihat di antara sifat-sifat dalam kehidupan kita untuk menopang ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa muttaqin ini? Siapa hamba-hamba Allah yang muttaqin? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran yang pertama. Kalau kita perhatikan Al-Quran sesudah surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Ini adalah Al-Quran yang kalian tidak perlu ragu. Petunjuk hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang-orang muttaqin. Requirement yang pertama yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk menjadi muttaqin. Allah Ta'ala menyatakan yu'minuna bil ghaib. Pertama kita harus yakin, percaya, beriman dengan keghaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makhluk-makhluk yang gaib juga yang diciptakan oleh Allah. Dan itu kita harus beriman kepada mereka. Yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimus shalah. Dan kemudian dia menjaga salatnya. Itu di antara unsur-unsur yang menopang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan banyak sifat-sifat tentang Allah Ta'ala ceritakan untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita ini alhamdulillah beriman kepada Allah. Dan tiap-tiap kita mempunyai keyakinan insya Allah saya ini taat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kita nggak taat kepada Allah, tentunya kita tidak berpuasa pada hari ini. Tapi banyak hamba-hamba Allah yang tidak berpuasa. Di ayat ini Allah Ta'ala kemudian menerangkan, uiddat lil muttaqin, Allah janjikan kepada orang-orang muttaqin, jannah yang lebih luas dari langit dan bumi. Siapa mereka ini? Di antaranya Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antaranya mereka itu yang tangannya ringan untuk bersedekah, untuk berinfak. Baik di dalam keadaan fisarra wa dharra, dia dalam keleluasaan ekonomi ataupun di dalam kesempitan ekonomi. Justru itu hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah. Jangan sekali-kali kita berpikir nanti saya kaya, saya akan bersedekah. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ketika Anda dalam keadaan leluasa ataupun dalam keadaan kesempitan. Karena banyak hamba Allah yang mulia, banyak di lingkungan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencobai dengan kemiskinan. Terkadang terlintas di dalam otak banyak manusia. Apalagi kepada mereka-mereka yang menganggap diri mereka ini pintar, bertitel, ya, kaya raya. Terkadang mereka menganggap bahwa orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak punya kemampuan. Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencobai mereka dengan kemiskinan. Itu adalah satu cobaan dari Allah Ta'ala. Kalau orang yang kaya, Allah Ta'ala mencobai mereka dengan kekayaan. Tapi dengan adanya hamba-hamba Allah yang du'afa, yang masakin, sampah kita ada yang angkat,
Ada yang jadi guru mengajarkan kepada anak-anak kita. Ada yang menjadi sopir untuk menjadi sopir kita. Kita bayar kepada mereka. Coba kita renungkan sejenak. Kalau Allah Ta'ala ciptakan kita semua hamba-hamba Allah yang mempunyai kemampuan dalam soal ekonomi. Anda tidak bakal dapat sopir. Anda tidak bakal dapatkan orang yang mengangkat sampah kita dari rumah. Jadi salah satu nikmat dari Allah Ta'ala menciptakan kehidupan ini bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, ada yang pejabat, ada yang awam, ada yang miskin. Dan disitulah ekonomi bisa berjalan. Dan hamba Allah yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang-orang yang miskin di lingkungan kita, bukan karena Allah tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencobai kita yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai keleluasaan untuk berinfak, bersedekah. Itulah sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan salah satu sifat daripada muttaqin, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tangannya dia ringan. Gampang untuk membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan. Hamba Allah yang mulia. Coba kita renungkan sejenak. Dengan kejadian COVID-19, Corona, Masya Allah. Apa virus ini diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh tangan manusia? Tapi virus itu sudah ada dari sejak manusia diciptakan. Hanya dikembangkan oleh manusia. Tapi yang menyebarkan virus ini, Allah Ta'ala. Artinya manusia tidak bisa melarikan diri daripada takdirnya Allah untuk mencobai kepadanya dengan sesuatu musibah. Kita lihat aja di lingkungan kita. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ekonomi hampir nggak jalan. Dan ada hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala mencobai kepada mereka. Mereka hidup dari hari ke hari. Sehingga apabila 3 hari, 4 hari ke depan mereka tidak kerja, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kehidupan mereka. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita. Disitulah yang Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jangan kita tunggu nanti mereka yang datang untuk meminta kepada kita. Karena orang yang datang meminta kepada kita dalam Al-Quran, Allah Ta'ala istilahkan dengan as-sa'ilin, peminta-minta. Tapi kita itu harus aktif. Karena Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra', mereka yang berinfak. Artinya kita perlu aktif. Kalau kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dan sekarang ini, Masya Allah, sudah ada banyak organisasi-organisasi yang mereka mengambil kesempatan berjalan di waktu malam. Karena dengan keadaan yang begini, hamba-hamba Allah yang tadinya untuk membayar kos, tidak mampu membayar kos. Mereka tidur depan-depan toko ketika toko tersebut telah tutup. Jadi kesempatan kalaupun kita akan berinfak, sudah ada organisasi yang menjalankan ini. Di antaranya salah satunya yang saya baca, Masya Allah, ACT. Aksi cepat tanggap. Masya Allah. Kita kembali ke ayat ini. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan untuk mengangkat ketaatan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, perbanyaklah kita berinfak, bersedekah. Sedekah itu bagian daripada infak. Kalau kita berinfak itu artinya juga kita bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wal qadhimin al-ghaidh. Dan kita mampu untuk mengontrol kemarahan kita. Wal afina 'anil nas. Dan cepat-cepat kita maafkan kepada saudara kita.
Nah, hamba Allah yang mulia, ketika kita masuk bulan Ramadan, memang betul tidak ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kepada kita sebelum masuk Ramadan harus bermaaf-maafan. Tapi ada banyak hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan sampai silaturahim kita itu terputus. Biasanya silaturahim terputus karena apa? Kita masih menyimpan marah dan kita tidak mau memaafkan kepada saudara kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu sifat atau unsur yang menopang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyatakan wal qadhiminal ghaidh. Kita harus mampu untuk mengontrol kemarahan kita. Wal afina 'anil nas. Jadi bukan hanya sekadar mengontrol kemarahan, tapi cepat-cepat kita memaafkan kepada mereka. Hamba Allah yang mulia. Marah jangan disimpan di dalam hati. Sangat berbahaya. Jangan disimpan dalam kehidupan kita. Sangat berbahaya. Salah satu trigger, ya, salah satu pemicu serangan jantung itu marah. Dan itu menurut para ahli-ahli jantung. Tapi ketika kita memaafkan saudara kita, kita nggak marah, kita nggak ada beban dalam kehidupan kita. Ini Allah Ta'ala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Pernah kejadian di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketika Aisyah, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam difitnah. Fitnah yang dahsyat. Itu Allah Ta'ala ceritakan dalam surat An-Nur yang cukup panjang. Fitnah yang luar biasa. Karena Aisyah terlambat mengikuti kafilahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mencari kalungnya dia yang hilang. Dan diantarkan oleh salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Madinah, gempar Madinah. Dan diantaranya yang terlibat meluaskan berita ini ada seorang hamba Allah yang bernama Mistah. Mistah ini adalah misanan dengan ibunya. Mistah ini misanan dengan ayahnya Aisyah, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar sering membantu kepada Mistah. Dan ketika dia akan kawin, akan nikah, Abu Bakar membantu memberikan mahar untuk diberikan kepada calon istrinya. Dan ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah ini termasuk salah seorang yang turut menyebarkan berita ini, maka Abu Bakar bersumpah di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan membantu lagi di dalam kehidupannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini cukup panjang. Tapi ayat ini ditujukan kepada Abu Bakar. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan bersihkan hatimu daripada noda-noda marah. Tidakkah kalian menginginkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian menginginkan supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu? Jadi berarti dengan ayat ini, begitu kita memaafkan seseorang, puluhan dosa, mungkin ratusan, mungkin ribuan dosa, Allah Ta'ala mengampunkan diri kita. Jadi kita memaafkan satu orang aja, Allah Ta'ala menurunkan pengampunan dalam kehidupan kita. Itulah sehingga banyak dalam kebiasaan kita, sebelum bulan Ramadan, banyak yang bermaaf-maafan. Malah kalau kita perhatikan di WA, Masya Allah, sampai penuh dengan memorinya. Orang-orang yang mengirim WA meminta maaf, mohon maaf, akan memasuki bulan Ramadan. Karena hamba Allah yang mulia ternyata memaafkan seseorang. Imbalannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Itulah sehingga Allah Ta'ala menegur kepada Abu Bakar. Dan ketika turun ayat ini,
Abu Bakar balik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar kemudian bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan tetap untuk membantu, mengayomi kepadanya selama kehidupannya. Karena Mistah ini seorang yang fakir, seorang yang susah. Hamba Allah yang mulia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, atau dengan kalimat yang lain, kita ingin masukkan kehidupan kita ini kepada kelompok yang muttaqin. Allah Ta'ala menyatakan, wal qadimin al-ghaid wal afina 'anil nas. Kita harus mampu untuk mengontrol kemarahan kita dan cepat-cepat memberikan maaf kepada manusia. Sebab kita begitu kita memaafkan seseorang, nggak ada beban dalam kehidupan kita. Hidup entum bakal enak, hidup kita bakal enak. Dendam. Itu dia bersemayam di dalam hati. Dan ketika seorang marah dan dendam, semua terganggu. Sehingga ketika seorang pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ansani ya Rasulullah, ansahni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Rasulullah hanya menjawab kepadanya, la taghdab. Jangan marah. Dengan kalimat yang lain, jangan cepat marah. Kita dalam kehidupan marah boleh, tapi pada koridor yang pantas. Tapi sesudah itu cepat hilangkan dari diri kita. Cepat maafkan kepada hamba Allah tersebut. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya dalam diri kita, dan pertanyaan ini sering beredar di masyarakat. Lebih ringan mana? Meminta maaf atau memberi maaf? Memang kedua-duanya tidak ringan. Tapi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi kelompok yang muttaqin, di ayat tadi itu yang turun kepada Rasulullah untuk Abu Bakar, Allah Ta'ala nyatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Berikan maaf. Jadi bukan hanya sekedar berikan maaf. Wal yasfahu. Dan bersihkan diri kita, hati kita, daripada noda-noda marah. Daripada noda-noda dendam. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Artinya hilangkan kemarahan dari diri kita. Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan dalam dosa-dosa kita. Hamba Allah yang mulia, tidak ada manusia dalam kehidupan ini yang tidak berdosa. Yang tidak salah, nggak ada. Kullul insan khata'in, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah manusia itu ada dosa. Bersalah. Dan sebaik-baiknya mereka yang bertobat. Justru itu Allah Ta'ala nyatakan. Kalau kita marah, cepat maafkan. Sudah maafkan, Allah Ta'ala menyatakan, wal yasfahu. Hapus semua noda-noda nara. Terkadang kita katakan, ya iya saya maafkan. Tapi saya sudah nggak mau dekat-dekat lagi dengannya. Saya maafkan, tapi saya sudah nggak mau kenal lagi kepadanya. Saya maafkan, tapi saya nggak mau bantu lagi kepadanya. Subhanallah. Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini. Kalau kita ingin masukkan diri kita kepada kelompok muttaqin, sifat ini salah satu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita menjaga sebaik-baiknya. Cepat maafkan, hapus noda-noda marah dalam kehidupan kita. Wal yafu wal yasfahu. Sudah kita maafkan, hilangkan noda-noda marah dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala sangat senang mencintai kepada orang-orang yang muhsinin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan di antaranya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Sifat yang lain di ayat ini, perbanyak beristighfar kepada Allah.
Allah Ta'ala menyatakan, dan mereka-mereka ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, mereka cepat-cepat mengingat kepada Allah dan mereka beristighfar kepada Allah. Jadi berarti salah satu juga sifat untuk menopang ketakwaan kita kepada Allah atau mengangkat derajat ketaatan kita kepada Allah, perbanyak beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Afdal ma anfusihim dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karena tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar salah satu unsur untuk memasukkan diri kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kita berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini sesuatu yang sangat ringan. Kita ketika beristighfar, sama dengan kita memajukan permohonan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, itu istighfar. Jadi kalau kita beristighfar juga ada keyakinan dan kesadaran dalam diri kita bahwa saya menyesal dengan apa yang saya lakukan. Saya menyesal dengan kesalahan saya. Ya Allah, saya ini banyak kesalahan. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Itu artinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mulia. Ketika kita lagi mengendarai kendaraan, terkadang macet, kita menggerutu karena macet. Kesempatan kita beristighfar sangat ringan di lidah. Sangat ringan di lidah. Dan istighfar ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya dia itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan dari langit. Allah taala memperbanyak kekayaan kalian. Allah taala memperbanyak turunan kalian. Ini berarti istighfar. Hasilnya juga di samping Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah taala memberikan kepada kita keturunan yang banyak. Jadi hamba Allah yang mulia, ketika seorang berumah tangga, masuk dalam gelanggang perkawinan, menikahkan dirinya dengan pasangannya. Setahun masih belum punya anak, 2 tahun belum punya anak, 3 tahun belum punya anak. Perbanyak beristighfar kepada Allah. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jaminan. Jangan kita berputus asa. Jangan kita sendiri yang mengatakan, oh istriku mandul, atau oh saya mandul, nggak bisa punya anak. Itu namanya berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi hamba Allah yang mulia, istighfar itu termasuk salah satu unsur yang mengangkat ketaatan kita kepada Allah. Tapi hasilnya dalam kehidupan dunia, luar biasa. Masya Allah. Allah Ta'ala nyatakan Allah mendatangkan hujan nanti dari langit. Kemudian Allah Ta'ala memperbanyak harta kalian. Allah Ta'ala menghidupkan pertanian, kesuburan dalam kebun-kebun kalian. Dan Allah Ta'ala memberikan keturunan kepada kalian. Tapi hamba Allah yang mulia, sampai di mana keyakinan kita bahwa ketaatan kepada Allah akan menyuburkan kehidupan kita. Mari kita lihat ayat yang lain sebagai penutup daripada ceramah kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini yang saya katakan tadi. Banyak di antara kita berpikir, kalau kita berbicara tentang takwa Allah, kita berbicara tentang kehidupan di akhirat. Kita lihat ayat ini. Nah, Ramadan, Allah Ta'ala datangkan Ramadan, salah satunya Allah Ta'ala menyatakan, la'allakum tattaqun. Supaya kalian ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang berpuasa, yang tadinya dia nggak bisa berhenti rokok. Biasanya selesai salat subuh,
Yang pertama-tama dia cari rokok. Ketika dia berpuasa, dia bisa tahan hawa nafsunya. Jadi berpuasa juga untuk mendidik hawa nafsu kita ini. Nah, di ayat yang saya bacakan tadi, mari kita lihat supaya kita yakin bagaimana ketaatan kepada Allah menghidupkan kehidupan kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam kehidupan kita selalu banyak benturan. Salah satu benturan kita hadapi adalah dengan kita hadapi corona sekarang ini. Hamba-hamba Allah para ketakutan. Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mereka yang mempertahankan ketaatan mereka kepada Allah, selalu Allah memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dalam segala masalah. Jalan keluar dalam segala kesulitan. Jalan keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa yang betul-betul hidup dengan ketaatan kepada Allah, Allah Ta'ala cukupkan keperluan-keperluan. Inna Allah balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Ta'ala akan mengkomplitkan segala urusannya. Allah Ta'ala akan membantu segala urusannya, memudahkan segala urusannya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mereka yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan semua urusannya itu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Jadi hamba Allah yang mulia. Alhamdulillah. Allah Ta'ala menurunkan puasa untuk kita. Karena dengan berpuasa, fisik kita menjadi lebih baik. Sel-sel yang mati diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala Allah Ta'ala mendidik kita untuk menjadi manusia yang takwa. Karena dengan menjadi manusia yang takwa, kehidupan kita dalam kehidupan dunia, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun balik kepada diri kita. Sampai di mana keyakinan kita untuk mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan insya Allah biidzni Rabbana Karim. Pembahasan kita pada hari ini insya Allah menjadi syaraman rahmah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan kita kemampuan sampai kita menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat ketaatan kita melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya arhamar rahimin. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru aja pertanyaan masuk melalui tulisan.
Pertanyaannya berbunyi bagaimana menghadapi orang yang marah. Kalau kita menghadapi dengan orang yang marah, yang pertama-tama kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kedua, jangan kita melayani kemarahannya. Karena biasanya kalau orang yang marah itu, dia menginginkan ada imbal balik. Artinya memancing supaya kita juga terbawa dengan kemarahannya. Kita tetap tenang. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Wa man yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita menghadapi orang yang marah, kita beristighfar, kita diam. Kalaupun kita akan menjawab kepadanya, jawab dengan kalimat-kalimat yang baik. Sehingga dia akan menjadi lebih tenang. Insya Allah terjawab. Ya, baik. Yang lainnya, Ibu dan Bapak dipersilakan. Bisa langsung di-unmute secara mandiri. Suka hilang suaranya. Ya, dipersilakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan jamaah lainnya. Bisa di-unmute langsung bertanya kepada Ustadznya apabila ada pertanyaan yang lain. Oh, ada pesan di sini ya. Oh, Ustadz, ada yang di grup chat, Ustadz. Dalam beristighfar, apa kalimat yang utama yang sebaiknya kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang paling pendek yang kita sebut astagfirullahaladzim atau Allahumma gfirli. Kalau kita ingin yang lebih baik lagi, kita baca lebih panjang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mau yang lebih indah lagi, banyak. Allahumma inni astaghfiruka. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inni abduka wa ibni abduka. Wa innaka rabbi alladhi khalaqtani. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaih. Banyak caranya kita beristighfar. Yang paling pendek kita menjawab astagfirullahaladzim. Ya. Kita mau lebih panjang? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah terjawab. Dan ada Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Ada lagi Ustadz. Apakah dengan ibadah di rumah kita bisa mendapatkan peluang Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perlu tahu dulu, ini Lailatul Qadar ini artinya malam yang mempunyai kekuatan. Ya, malam yang istimewa, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kepada kita di malam-malam tersebut itu untuk perbanyak kita bermunajat kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wukuf di masjid. Tapi wukuf ketika kita masjid dalam keadaan ketutup, di mana aja, di rumah pun kita beribadah di rumah itu boleh, bukan nggak boleh. Malahan ibadah sunnah itu lebih baik di rumah. Lebih istimewa diistimewakan di rumah. Apalagi sekarang masjid yang lagi ditutup, di mana-mana masjid ditutup. Jadi hamba Allah yang mulia, yang kita disuruh, diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu ketika salat fardu itu untuk lelaki di masjid. Tapi kalau salat sunnah, tahajud, ya, dan macam-macam, itu lebih baik di rumah. Disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu tahajud lebih baik di rumah daripada di masjid. Lebih afdal di rumah daripada di masjid. Karena apa? Kalau di rumah itu hanya antara kita dan Allah Ta'ala. Tidak ada pengaruh karena ada teman-teman. Jadi faktor ria itu sudah nggak ada ketika kita tahajud sendiri di rumah. Insya Allah terjawab.
Baik Ustadz, syukron. Ada lagi Ibu dan Bapak boleh langsung bertanya, langsung di unmute atau menulis di grup chat. Pak Amsar, ada pertanyaan Pak? Di unmute aja. Oke, langsung Pak Amsar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz mengenai sholat qobliyah di rumah saja. Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga terputus ininya. Salat sunnah itu memang di rumah boleh. Kita kalau masuk masjid itu sebenarnya salat tahiyatul masjid untuk gabliyah dan ba'diyah itu kan sunnah kan. Salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Semua para ahli fikih itu setuju salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Justru itu ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la taj'al buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kubur. Orang sahabat agak heran, dia bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa naj'al kuburana buyutana qubura. Bagaimana mungkin kami jadikan rumah-rumah kami itu menjadi kubur? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya itu tidak terdengar zikrullah, tilawatil Quran, salat sunnah, ya. Jadi justru itu di dalam rumah juga kita harus hidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, dengan salat tahajud, salat sunnah. Itu di rumah. Salat fardu yang kita. Tapi kalau umpama kita takut ketinggalan, cepat-cepat kita ke masjid ketika adzan, sampai di masjid masih ada waktu untuk salat qabliyah, kita salat di masjid. Jadi kita berbicara tentang afdalnya. Qabliyah ataupun ba'diyah, insyaallah terjawab. Ya, dilanjutkan Ibu dan Bapak yang lain. Mana Pak Amsar? Sudah Pak Amsar? Ya kurang kedengaran suaranya gimana itu? Kurang kedengaran tadi jawabannya. Oh, nah sekarang jelas? Nah, sekarang jelas ya. Oke. Jadi salat sunnah itu lebih afdal di rumah. Kita kalau masuk masjid itu kan biasanya kita salat 2 rakaat. Itu apa? Itu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita itu dalam satu hadisnya ketika Rasulullah menyatakan la ta'jal buyutakum quburah. Atau kama yaqul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kubur. Maka seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah rumah kita itu kita jadikan seperti kubur? Rasulullah menyatakan di dalamnya itu, kemudian Rasulullah menyatakan nawwir buyutakum, terangi rumah-rumah kalian bidzikrullah wa tilawatil Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Nah, zikrullah ini, salat itu termasuk zikrullah yang paling tinggi nilainya. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala mewahyukan wahyu yang pertama kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam surat Taha, fa'aqimis salah lidzikri. Maka dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, mengingat kepadaku, berhubungan denganku. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis ini, nawwir buyutakum, terangi rumah-rumahmu dengan banyak zikrullah dan tilawatil Quran. Baca Quran juga itu termasuk zikrullah. Karena di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala juga istilahkan Al-Quran dengan kalimat zikir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Dan ini adalah Al-Quran. Allah Ta'ala memakai kalimat zikir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. InsyaAllah terjawab. Baik, syukran. Cukup. Ya, cukup. Ada yang lain? Sepertinya sudah nggak ada lagi Pak Amsar. Sudah cukup. Sudah Ya, cukup. nggak ada lagi kayaknya bertanya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya, izin Ustaz, ternyata ada lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana dengan iktikaf di rumah dalam kondisi? Iktikaf dengan kondisi sekarang ini salat wajib aja dilarang di masjid. Ya. Tapi kalau umpama Anda niat untuk iktikaf. Iktikaf itu sebenarnya kan berdiam diri, ya, berdiam iktikaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kita beriktikaf di masjid. Tapi ketika masjid ditutup, ya iktikaf di rumah. Salat fardu aja bisa di rumah. Karena dalam kondisi yang demikian, apalagi kalau kita beriktikaf di rumah, boleh. Insya Allah terjawab. Baik, ada jamaah lagi yang ingin bertanya? Kalau misalkan sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sesi kajian kali ini. Ustadz, ada lagi? Bapak Datuk Suhida mau bertanya? Oh ya, langsung saja. Ustadz, terima kasih sudah memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Sama-sama, Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Ibu dan Bapak para jamaah, terima kasih atas kehadirannya. Ustadz, jazakallah Ustadz atas penyampaian materinya, dan semoga kita semua dapat tetap bersabar dalam kondisi pandemi ini, dan apa yang disampaikan bermanfaat, dan kita juga termasuk orang-orang yang istilahnya ya walaupun dalam kondisi yang segala keterbatasan ini ya mendapatkan pahala layaknya kita dalam kondisi yang normal. Amin. Sekian mungkin untuk acara kajian online kali ini. Insya Allah akan ada kajian-kajian berikutnya yang akan kami informasikan kemudian. Mungkin kita cukupkan saja dengan bacaan istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak-bapak. Amin, insyaallah amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, ditunggu lagi Ustaz undangan kami. Assalamualaikum.